Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1961, Bab terakhir penjinakan binatang, 2. Oleh karena itu, penjelajahan reruntuhan zaman itu menjadi tujuan utama si kucing permata. Eksplorasi beberapa reruntuhan sebelumnya memang relatif lancar. Ini murni karena kurang beruntung. Ngomong-ngomong, tahukah kamu kalau struktur alam semesta telah berubah drastis sekarang? Kucing permata itu mengalihkan topik pembicaraan, tidak ingin Siyu menyelidiki masalah terperangkapnya kucing itu. Ya, tapi aku belum memahaminya secara rinci. Itu seharusnya berasal dari alam semesta yang menghapus ingatanku, Eleven, dan yang lainnya di dunia, kata Siyu. Ya, kata kucing permata itu. Selain kami, tidak ada yang mengingatmu lagi setelah 100.000 tahun. Tidak masalah. Siyu tersenyum. Obrolan. Siyu awalnya ingin menggunakan kekuatan kehendak kosmiknya untuk memeriksa sejarah alam semesta dan melihat pengalaman hewan peliharaan dan kenalannya. Namun, sekarang setelah dia bertemu dengan guru Gemcet, dia merasa bahwa mungkin memahami perubahan melalui percakapan mungkin terasa lebih pribadi dan menarik. Lebih baik menggunakan kekuatan kehendak kosmik dengan hemat. Entah mengapa, Siyu memiliki perasaan ini, berharap agar hal itu tidak menjadi masalah, hati-hati dengan apa yang kau inginkan. Perubahan 100.000 tahun tidak dapat dikatakan kecil. Sayangnya, dalam 100.000 tahun terakhir, selain baby ginseng dan Citong, tim Siyu tidak memiliki hewan peliharaan lain yang telah maju ke tingkat kosmik. Di sisi lain, Bugi dan Permaisuri berhasil menembus alam semesta 2. Pada saat ini, selain beberapa barang antik lama, kebanyakan orang telah melupakan seperti apa tanah terkontaminasi sebelumnya. Mereka hanya mengingat area baru Bima Sakti. Tentu saja, setelah 100.000 tahun, ada juga banyak mitos dan legenda baru di Bima Sakti sekarang. Dalam kata-kata kucing permata, semuanya diciptakan oleh hewan peliharaan Siyu. 100.000 tahun yang lalu, Eleven menantang penguasa kosmik Cipos sendirian dan menang. Orang-orang melupakan Siyu, tetapi mereka mengingat penguasa kosmik yang baru. Namanya adalah Eleven. Ia mengalahkan Cipos yang dulunya tak terkalahkan dan menjadi yang terkuat di alam semesta. Sekarang, di bawah pimpinan Eleven, ras binatang pemakan besi telah menjadi ras petarung yang terkenal. Mereka bertempur di alam semesta dan menggali sumber daya. Kemudian, mereka dikirim kembali ke Bima Sakti dan menggantikan pasukan Cipos yang asli, menjadi pasukan baru yang tak terkalahkan yang menjelajahi alam semesta. Di bawah komandonya, Beastmaster Bulu, Lin Xiuzu, dan ahli super lainnya berkumpul. Bugi membangun jaringan alam semesta mimpi super yang menghubungkan Bima Sakti, Laut Kosmik, wilayah penguasa, sarang ibu cacing, dan kekaisaran Behemoth, yang menghubungkan seluruh alam semesta. Bentuk kehidupan yang masuk ke jaringan Dream Universe dapat bebas berkomunikasi, menghibur, dan mengalami hal-hal baru dengan jaringan Dream Universe, dan harga yang harus dibayar hanyalah mengekstraksi sejumlah kekuatan fisik. Kini, jaring mimpi kosmik telah lama menjadi alam mistik khusus yang paling populer di alam semesta, dan kupu-kupu mimpi penciptaan juga dengan hormat disebut penguasa mimpi. Baby Ginseng memimpin bintang Z kecil sendirian. Bintang Z kecil saat ini adalah bintang terbesar kedua di Bima Sakti. Masih belum ada kehidupan baru yang lahir di sini, tetapi bintang ini menyambut ras suplemen eksternal untuk menetap. Ini adalah tanah suci bagi banyak ras suplemen untuk menyembah kaisar. 100.000 tahun setelah baby ginseng mengubah nasib ras suplemen, banyak ras suplemen dewa zaman yang cukup untuk menyerang dewa super telah lahir di alam semesta, menjadi penguasa langit berbintang. Dan kaisar ginseng selalu menjadi cahaya yang membimbing mereka maju. Sebagai perbandingan, susu telah bekerja keras selama 100.000 tahun. Ia untuk sementara melepaskan tugasnya sebagai penyucian dan hanya terus membangkitkan ingatan beberapa orang. Selama 100.000 tahun terakhir, penghapusan Siyu oleh alam semesta tidak pernah berhenti. Bahkan jika ingatan seseorang pulih, masih mungkin bagi mereka untuk dihapus untuk kedua kalinya. Susu seperti perekam sejarah, membantu beberapa orang dan membuat mereka mengingat Siyu. Akan tetapi, meskipun kebanyakan orang masih melupakan Siyu, bahkan jika sejarah telah diubah, tidak seorang pun lupa bahwa Raja Kegelapan dibunuh oleh roh bintang pembersih dan peri lautan bintang yang disebut susu.
Banyak orang samar-samar ingat bahwa bentuk kehidupan pembersih yang begitu agung ada di alam semesta. Apa yang Ling lakukan adalah yang tersulit. Ia telah membantu hewan peliharaan lain, baik membantu sekelompok hewan peliharaan menyelesaikan tujuannya dengan lebih baik atau membantu hewan peliharaan kelompok kedua menembus level kosmik. Tentu saja, mungkin Si Yu tidak merasakannya dengan jelas, tetapi itu memang Ling. Ia memimpin setiap hewan peliharaan di balik layar dan memelihara Si Yu selama 100.000 tahun. Pada saat yang sama, ia mengirimkan beberapa informasi melalui perubahan kekuatan pemeliharaan setiap saat. Pada akhirnya, Si Yu berhasil menciutkan alam semesta berkat bimbingan diam-diam dari Ling. Pada saat yang sama, sebagai satu-satunya raksasa mekanik tingkat kosmik di alam semesta yang mempertahankan jaringan mimpi kosmik dengan bugi, Ling juga memonopoli hampir semua produk teknologi di sekitar jaring mimpi kosmik. Pada saat yang sama, sebagai pemasok kapal perang terbesar armada binatang pemakan besi, seluruh alam semesta tahu bahwa raksasa mekanik tertentu juga sangat kaya. Itu adalah mitra yang sangat diperlukan dari penguasa Cosmic Eleven dan penguasa mimpi. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa makhluk agung yang kuat, mengerikan, dan tak terlukiskan ini sebenarnya adalah hewan peliharaan seseorang. Tentu saja, dalam hal keburukan, Little Ji dan Daki tetap yang terbaik. Kedua orang ini tidak pernah berhenti bertarung selama 100.000 tahun. Satu pihak memperluas benua di Bima Sakti, sementara pihak lain memimpin beberapa ras abis yang patuh untuk memperluas lautan bintang di Bima Sakti. Bahkan makhluk-makhluk kuat yang tidak tinggal di galaksi tahu bahwa ada dua binatang buas yang sangat ganas di sini. Mereka sering terlibat dalam konflik dengan provokasi sekecil apapun, menyebabkan gangguan di wilayah bintang, dengan kecakapan tempur yang sebanding dengan tahta kuasi universal. Bab 1962, Bab terakhir penjinakan binatang 3. Bahkan binatang suci perdamaian tertinggi di Bima Sakti, Dewa Kura-Kura, Dewa Ular, dan Dewa Kucing tertentu, hanya bisa mundur dalam menghadapi peperangan mereka dan berlari untuk menjaga perdamaian di tempat lain, tidak berani peduli pada mereka. Tidak seperti hewan peliharaan lainnya, tujuan permaisuri sangat jelas sejak awal. Ia ingin menerobos ke alam semesta dua dan memberikan lebih banyak kekuatan kepada Si Yu. Ia memang telah melakukannya. Permaisuri selalu kejam dan tidak banyak bicara. Sejak ia membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya, ia selalu diam-diam mendukung Si Yu. Di mana Ki? Si Yu dan guru kucing permata terus mengobrol. Setelah mengobrol cukup lama, dia hanya tidak mendengar guru kucing permata itu menyebut Ki. Loli berambut merah muda itu, kata si kucing permata. Dia terluka karena minum obat. Selama 100.000 tahun, dia tidur hampir sepanjang waktunya. Si Yu. Sepertinya permaisuri dapat memurnikan pil obat yang dapat memungkinkan peri waktu untuk sementara mencapai tingkat kosmik. Agar dapat terus memberikan masukan pada tingkat kosmik, Ki minum obat dari waktu ke waktu. Sekarang, karena akan segera mengembangkan antibodi, saya bahkan bertanya-tanya apakah Anda dapat memperkuatnya hingga ke tingkat kosmik. Tunggu, jangan bilang kau tidak merasakan umpan baliknya. Aku merasakannya, kata Si Yu. Rasanya sangat kuat. Apakah pil obat itu sangat lesat? Pil obat ini tampaknya dikembangkan oleh senior Moon Rabbit. Mendengar semua hewan peliharaan dalam keadaan baik, Si Yu menghela napas lega dan tersenyum. Tidak buruk. Saya tak sabar untuk bertemu mereka. Kita sudah mengobrol lama sekali. Cepatlah pergi. Mereka mungkin sangat merindukanmu. Meskipun mereka semua adalah kaisar kosmik, dalam situasi mereka, bahkan mungkin bagi mereka untuk diam-diam menyeka air mata mereka di tengah malam. Kata kucing permata itu. Baiklah. Si Yu mengangguk. Ngomong-ngomong, selain hewan peliharaan, jangan lupakan beberapa orang, kata si kucing permata. Setelah sekian lama, ada juga beberapa orang yang telah menunggumu untuk keluar dengan sukses. Si Yu sedikit tertegun lalu mengangguk. Pada saat berikutnya, dia menatap langit berbintang. Pada saat yang sama, di atas kapal perang penguasa kosmik, seorang anak kecil yang duduk di singgasana penguasa dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa penguasa kosmik yang tak terkalahkan di alam semesta sebenarnya berada dalam bentuk ini. Pada saat ini, mata hitam Eleven tercengang saat melihat sosok yang muncul di depannya. Pada saat berikutnya, air mata memenuhi matanya. Di alam semesta DreamNet,
mimpi penciptaan kupu-kupu, Bugi. Di Little Z-Star, baby ginseng sedang duduk bersila di tanah. Di lautan bintang Bima Sakti, susu sedang beristirahat dengan tenang. Di kota mekanik, bayangan gadis kapal yang menguasai peradaban raksasa mekanik. Permaisuri, Little G, Daki, Siyu dan Chitong muncul di depan setiap hewan peliharaan kontrak Siyu. Tidak diketahui apakah mereka muncul pada saat yang sama atau di waktu yang berbeda. Ketika mereka melihat Siyu dan Chitong, mereka sangat terkejut sekaligus senang. Berbagai emosi terpancar di mata mereka. Semuanya, aku kembali. Akhirnya aku kembali. Aku sangat lelah, terima kasih atas kerja kerasmu. Selanjutnya, apakah kamu ingin memulai perjalanan baru? Aku sudah memikirkan isinya. Siyu tersenyum pada mereka. Wow, hewan peliharaan bersorak di langit. Tentu saja. Beberapa hewan peliharaan terlahir lemah dan tidak mau menjadi orang biasa. Beberapa hewan peliharaan memiliki ras yang lemah dan impian yang besar. Beberapa hewan peliharaan melanggar pemahaman mereka dan menentang takdir. Beberapa hewan peliharaan mati sebagai penjaga. Beberapa hewan piaraan murni dan tak bercacat, namun telah berubah karena diri mereka sendiri. Beberapa hewan peliharaan, yang diam-diam setia, mewujudkan semangat kelompok. Baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini, Siyu adalah seorang Beastamer. Siyu juga sangat menyukai profesi ini. Oleh karena itu, jika dia melanggar batasan era dan membiarkan 10 era lainnya muncul kembali di ruang paralel, Siyu akan memiliki mimpi baru. Tujuannya adalah untuk membiarkan sistem penjinakan binatang berkembang di setiap era, dengan harapan semakin banyak orang dapat menemukan pengendalian diri mereka sendiri. Sebagai pemegang alam semesta, dia akan menciptakan era baru binatang di alam semesta yang luas. Tamat.